Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Ya, untuk materi pembelajaran kali ini Bapak akan membahas soal-soal yang sudah Bapak berikan dan sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Ya. Nah, sekarang kalian siapkan buku paket Tikom dan alat tulisnya ya. Nah, ada yang masih ingat kemarin Bapak berikan soal di halaman berapa? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, ya, betul. Kemarin Bapak memberikan soal untuk pilihan ganda 1 sampai 10 pada halaman 22. Ya, dilanjutkan pada halaman 23 bagian B 1 sampai 5. Ya, baik. Kita akan membahasnya pada pilihan ganda dulu ya. Untuk bagian A 1 sampai 10. Yang pertama, alat untuk berkomunikasi disebut dengan alat. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah interaksi antara makhluk sosial satu dengan yang lainnya. Ya, paham? Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk alat komunikasi adalah, ayo dilihat gambarnya, itu ada gambar kipas angin, radio, komputer. Jadi yang mana jawabannya yang benar? Yang tidak termasuk alat komunikasi yaitu kipas angin. Jadi jawabannya A, ya. Lanjutkan ke nomor 3. Handphone disebut juga dengan, ya, telepon genggam. Nah, kalian bisa tuh melihat jawabannya pada halaman 12. HP disebut juga telepon genggam. Tetapi HP tidak menggunakan kabel. Ukuran HP lebih kecil dibandingkan telepon. HP dapat dibawa kemana-mana. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah telepon genggam. Nah, untuk yang salah, ya, silahkan diperbaiki dan dipelajari lagi ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Telepon ditemukan oleh, ayo, ada yang tahu apa? Ada yang sudah membaca bukunya? Ya, betul. Alexander Graham Bell. Ya. Siapa sih Alexander ini? Ya, kita buka di halaman 11. Orang yang menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell. Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Ya, jadi penemu telepon ini adalah Alexander Graham Bell. Kalian bisa melihat fotonya di halaman 11 di sebelah kiri. Ya, pada judul penemu telepon. Paham? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Alat untuk berbicara pada telepon disebut, ya betul, mikrofon. Nah, kalian juga bisa melihatnya di halaman 8 pada bagian 1, ya, yang berjudul bagian-bagian telepon. Ada beberapa bagian dari telepon, yaitu 1. Gagang telepon, 2. Speaker, yang ketiga mikrofon, keempat tombol nomor, dan yang terakhir kabel. Nah, dari bagian-bagian telepon tersebut, salah satunya ada mikrofon yang berfungsi untuk berbicara. Ya. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Komputer jinjing adalah nama lain dari, ya betul, laptop. Nah, kalian juga bisa mencarinya di halaman, ayo ada yang tahu halaman berapa? Laptop itu? Ya, laptop berada di halaman 20. Ya, di halaman 20 pada poin H, kalian bisa melihat laptop mirip dengan komputer. Laptop sering disebut juga komputer jinjing. Karena mudah dibawa kemana-mana, laptop lebih kecil dibanding komputer. Laptop termasuk teknologi komunikasi. Laptop juga digunakan untuk mengetik.
Siapa yang sering menggunakan laptop? Ayo, angkat tangannya. Ya. Jadi, kalian bisa melihat laptop itu di halaman 20, ya. Kalian bisa melihat itu ada orang yang sedang menggunakan laptop dan di halaman 21 itu terdapat bagian-bagian laptop. Ya. Kita lanjut sekarang ke nomor 7. Di bawah ini yang bukan bagian dari radio adalah ya, B, mouse. Ya. Ada yang tahu apa itu mouse? Ya, mouse adalah salah satu bagian dari komputer. Ya, jadi mouse ini bukan bagian dari radio. Oke? Ya, baik. Kita lanjutkan ke nomor 8. CPU adalah bagian dari... Ayo, ada yang tahu? Ya, betul, komputer. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 18. Di sana terdapat bagian-bagian komputer pada poin nomor 1, ya. Komputer memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada layar monitor. Selanjutnya ada papan tik. Yang ketiga ada speaker. Yang keempat ada CPU. Yang kelima ada mouse. Dan yang keenam ada tombol power. Ya. Jadi CPU ini adalah salah satu bagian dari komputer. Ya. Nah, kita udah sampai di nomor 8 nih. Dari ke-8 nomor tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan lanjutkan ke nomor 9. Sisa 2 nomor lagi nih kita akan selesai di bagian pertama. Ya. Alat yang digunakan untuk mengetik pada komputer disebut ya, C, keyboard. Keyboard juga termasuk salah satu bagian dari komputer. Kamu juga bisa melihatnya di halaman 18. Ya. Fungsi dari keyboard ini adalah untuk mengetik. Ya, keyboard adalah salah satu papan tik yang digunakan untuk mengetik berbagai macam kata. Ya. Kalian bisa melihat bentuk dari keyboard di halaman 18 pada gambar 1.21 bagian-bagian komputer. Di sana terdapat keyboard. Ya, jadi kalian bisa melihatnya di sana. Baik, kita lanjutkan ke nomor 10. Komputer pertama kali ditemukan oleh ya, betul, Charles Babbage. Nah, kalian bisa membuka di halaman. Ayo, di halaman berapa? Ya, betul, di halaman 20. Pembuat komputer pertama. Komputer yang pertama kali dibuat berupa mesin hitung. Dengan teknologi yang sangat sederhana, komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute, yang artinya menghitung. Sesuai namanya, komputer maksudnya adalah alat atau mesin hitung data. Orang yang pertama kali membuat komputer adalah Charles Babbage. Dia lahir pada tahun 1791 dan wafat pada tahun 1871. Maaf, ulangin. Dia lahir pada tahun 1791 dan wafat pada tahun 1871. Ya, Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Ya, jadi kalian bisa melihat tuh siapa sih yang penemu komputer itu? Wajahnya tuh seperti apa gitu. Jadi kalian bisa melihatnya di halaman 20 ya. Di sana terdapat gambar dari Charles Babbage. Kalian bisa melihatnya. Nah, kita sudah sampai di nomor yang terakhir. Jadi apakah ada pertanyaan untuk pilihan ganda 1 sampai nomor 10? Baik, jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan ke bagian B. Ya. Yang pertama, alat komunikasi digunakan untuk bertukar ya, informasi, betul. Ya. Alat komunikasi itu ada apa aja sih alat komunikasi itu? Ya, alat komunikasi itu ada berbagai macam. Ada telepon, bel, terus ada komputer, terus ada laptop, ada radio, ada handphone, dan masih banyak lagi. Ya. Jelas?
Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. CPU adalah otak dari telepon. Ya, maaf. Maksud Bapak, CPU adalah otak dari komputer. Ya, jadi yang jawabannya nomor 2 itu adalah CPU. Kamu bisa melihatnya di halaman. Baik, kita cari di halaman berapa tadi? Nah, ketemu nih di halaman 19. CPU merupakan otak komputer. CPU memiliki kepanjangan dari Central Processing Unit. Nah, itu tadi beberapa pengertian dari CPU. Kalian bisa membacanya di halaman 19 ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Speaker pada radio berguna untuk... Ayo, ada yang tahu gunanya untuk apa? Ya, betul. Speaker pada radio berguna untuk mendengarkan suara. Ya, kalian bisa melihatnya di halaman... Ayo, di halaman berapa? Ya, betul, di halaman 15. Di sana terdapat bagian-bagian radio. Ada apa aja sih bagian-bagian radio itu? Ya, radio memiliki beberapa bagian, yaitu tombol pemutar, layar, speaker, antena, dan yang terakhir ada tombol pengatur suara. Ya. Nah, speaker itu memiliki fungsi untuk mendengarkan suara. Ya, jadi jelas? Ya, kita lanjutkan ke nomor 4. Bagian-bagian dari handy talkie adalah... Ayo, ada yang tahu bagian-bagiannya apa aja dari handy talkie? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, di halaman kalian bisa membukanya di halaman 6 ya. Handy talkie memiliki beberapa bagian, yaitu tombol bicara, antena, speaker, dan mikrofon ya. Jadi kalian bisa kalian bisa melihat di halaman 6, lalu kalian pindahkan ke dalam nomor 4 di bagian-bagian handy talkie itu ya. Kalian sudah tahu kan bagian-bagiannya tadi apa aja? Ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Titik-titik dapat digunakan untuk mengirim SMS. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini biasa digunakan, sering kali digunakan oleh orang tua kalian untuk berbagi informasi dengan kerabat, temannya, terus saudara. Ya. Ya, jawabannya yaitu handphone atau HP atau telepon genggam, ya. Nah, jadi dari 1 sampai 5 pada bagian B, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung chat pribadi ke Bapak, ya. Dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa memperbaiki jawaban kalian yang salah, kalian perbaiki, ya. Kalian isi dengan jawaban yang benar, lalu kalian pelajari. Oke? Ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini, pembelajaran Tikkom kali ini. Ya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.